Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PID controller. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Putra dengan NIM 444242031 dari kelas 2B Mekatronika Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu aplikasi PID di industri, fungsi kendali PID, hasil simulasi, pengaruh perubahan nilai konstan setiap kendali, dan kesimpulan. Kemudian selanjutnya ini pertama, aplikasi PID di industri. Nah, untuk contoh sederhananya itu di sini terdapat boiler atau sistem yang akan kita kendalikan dengan menggunakan PID controller. Kemudian ada sensor suhu atau meter, ada controller, PID controller, dan kontrol valve. Nah, di sini pada monitor controller terdapat nilai berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, di mana nilai berwarna merah ini merupakan nilai dari PV atau suhu nyata dari boiler dideteksi oleh transmitter. Nah, untuk kepanjangan PV sendiri itu proses variabel. Kemudian ada SP bernilai 85 derajat. Nah, SP sendiri merupakan set point atau suhu yang ingin kita capai. Nah, karena suhu nyata di dalam boiler ini tidak mencapai 85 derajat, sehingga controller akan mengirimkan CO atau control output kepada control valve untuk membuka sedikit lebih lebar agar bahan bakar yang masuk ke dalam boiler itu bertambah, sehingga menyebabkan suhu di dalam sistem ini atau boiler ini naik ke 85 derajat. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi kendali PID, ini mana pengaruh kontroler proporsional atau P pada sistem yang dapat memperbaiki respon transient. Kemudian pengaruh kontrol integral atau I pada sistem itu dapat mengurangi error steady state. Kemudian pengaruh kontrol derivatif atau D pada sistem dapat mempercepat perbaikan respon transient sehingga tidak ada output bila tidak ada perubahan input. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil simulasi, di mana saya sudah membuat rangkaian simulinya, di mana untuk nilai transfer function itu yang kita dapat dari perhitungan yang terdapat pada soal UAS kemarin. Oke, baik. Jadi untuk nilai konstanta PID nya sendiri saya sudah menetapkan di kondisi ideal atau critically damp, di mana dapat kita lihat di mana tidak terjadi rise time atau kecepatan naik ke set point itu sangat cepat, tidak lewat dari 0,5 detik. Kemudian tidak terjadi overshoot atau lonjakan dan osilasi yang berlebihan. Mungkin terdapat osilasi, cuman tidak terlalu nilainya itu sangat kecil lah. Kemudian untuk tidak terjadi overdamp atau itu tadi yang rise time nya itu cepat. Kemudian bagaimana kalau kita mengubah nilai dari nilai P ini, misal 100. Nah, jika kita mengubah nilai P ini, maka akan terjadi lonjakan atau melewati dari set point atau terjadi overshoot walaupun sangat kecil, ya, dapat kita lihat. Nah, kemudian ya kita mengubah
ubah nilai integralnya menjadi 100, kemudian kita namakan 30, maka akan terjadi kondisi overshoot. Nah, ini mengapa ini dapat terjadi? Karena nilai integral itu sendiri itu merupakan, dia itu mempertahankan atau mempertahankan nilai yang ingin dicapai di set point ini, Nah, karena terjadi kelebihan nilai i, sehingga terjadi lonjakan di sini. Kemudian kita mengubah nilai d nya, maka akan terjadi kondisi overdown, di mana sistem membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai set point, di mana mungkin bisa dilihat di sini mungkin sekitaran 3,6 sekian lah, 3,5 sekian detik untuk mencapai nilai set point. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Ya, adapun kesimpulan pada yang telah kita bahas pada kali ini, yang pertama, kita telah mempelajari tentang sistem yang mengendalikan suhu agar tetap stabil pada set point tertentu seperti boiler tadi. Kemudian terdapat untuk nilai setiap konstanta kendali, yang dimana untuk konstanta P itu berfungsi untuk menaikkan nilai resistannya atau kecepatan, atau terdapat lonjakan awal, yang dimana ketika nilai proporsional ini berlebihan akan menyebabkan lonjakan overshoot atau kelebihan set point. Nah, kemudian yang kedua, terdapat konstanta integral, yang dimana integral ini berfungsi untuk mengurangi error steady state atau error yang dimana ketika nilai i ini berlebihan, maka yang dimana bila nilai i ini terlalu besar, maka akan memperlambat waktu tenang atau setting time. Nah, kemudian yang terakhir yaitu derivatif atau nilai konstanta d, yang dimana ini dapat mengurangi lonjakan dari overshoot. Namun jika nilai derivatif ini terlalu tinggi, akan menyebabkan kondisi yang dimana disebut itu overdamped, atau sistem itu terlalu lama untuk mencapai nilai set point. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.